like apple cider, but your hair is smelling like fruit punch, and I don't even like you that much. Wait until fuck come. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Sakila. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Di video kali ini saya ingin memberikan ulasan mengenai penggunaan bahasa Indonesia di era digital, kreativitas, dan juga tantangan akademiknya. Saat ini kan kita hidup di era digital atau di era yang serba menggunakan teknologi, dan hampir setiap hari kita itu pasti ada berkomunikasi menggunakan media sosial, yaitu menggunakan apalagi terutama WhatsApp, kemudian Instagram, TikTok, atau menggunakan YouTube. Nah, hal ini tuh tentunya sangat mempengaruhi cara kita untuk berbahasa Indonesia yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas 2 poin seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu yang pertama itu adalah kreativitas bahasa Indonesia di era digital ini, kemudian yang kedua tantangan akademik bahasa Indonesia di era digital. Nah, di era digital ini kita itu diberikan banyak sekali peluang atau kesempatan dalam mengkreasikan atau memodifikasi bahasa, terutama bahasa Indonesia. Nah, seperti sekarang itu kan banyak orang yang membuat video edukasi, kemudian podcast, dan juga ada yang konten dalam bentuk tulisan, yaitu blog, dan juga ada di konten di media sosial. Sekarang ini kebanyakan video pendek yang tentunya menggunakan bahasa Indonesia. Namun seringkali kita jumpai mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, seperti yang telah saya pelajari di mata kuliah bahasa Indonesia ini. Ya, pemandu PUBI siap membantu Anda memahami ejaan yang benar. PUBI adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini kunci komunikasi efektif. Mengapa PUBI penting? Agar tulisan kita jelas, rapi, dan mudah dipahami semua. Mari kita selami aturan dasar PUBI yang akan membuat tulisan Anda sempurna. Pertama, penggunaan huruf kapital. Kapan kita harus menggunakannya? Untuk nama diri, seperti Andi atau Jakarta, dan awal kalimat. Juga untuk gelar kehormatan dan nama jabatan, seperti profesor atau presiden. Selanjutnya, penulisan kata. Ada kata dasar, imbuhan, dan gabungan kata. Kata dasar seperti makan, minum. Kata berimbuhan, dimakan, minuman. Kata ulang seperti anak-anak, gabungan kata. Rumah sakit, kereta api. Sekarang, mari kita bahas tanda baca. Mereka sangat penting untuk kejelasan. Tanda titik mengakhiri kalimat, koma memisahkan unsur dalam perincian. Tanda tanya untuk pertanyaan. Tanda seru untuk ekspresi kuat. Terakhir, penulisan angka dan bilangan. Kapan kita menulis angka atau kata? Angka digunakan untuk jumlah besar, kata untuk bilangan kecil atau awal kalimat. Misalnya, ada 20 buku atau 30 hari lagi. Mari lihat contoh praktis. Ini kesalahan umum yang sering kita temui. Dan ini perbaikannya sesuai PUBI, jauh lebih rapi dan benar, bukan? Nah, selain itu, kemajuan teknologi ini dapat kita lihat dari sisi positifnya. Sisi positifnya itu adalah kita dapat dengan mudah untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satunya dengan melalui membaca artikel atau jurnal di internet, kemudian melihat video pembelajaran juga di internet, dan juga dapat dengan mudah mengakses Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring. Nah, namun di sisi lain juga ada tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia ini, terutama dalam dunia akademik.
Nah, di media sosial kan kita sering melihat yang seperti saya bilang tadi bahwa penggunaan bahasa Indonesia ini tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau lebih sering menggunakan bahasa gaul, kemudian bahasa Indonesia yang versi disingkat-singkat gitu, kemudian dicampur dengan bahasa asing. Nah, hal ini tuh malah justru membuat kita semakin tidak dekat dengan bahasa Indonesia yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kata yang disingkat-singkat itu misalnya seperti kata banget, lebih sering ketika berkomunikasi di WhatsApp itu disingkat menjadi BGT. Atau penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris. Misalkan hari ini I mau makan. Nah, itu kan dicampur kan dengan bahasa Inggris. Nah, ini tuh berdampak pada kehidupan kita sehari-hari, terutama saya sebagai generasi muda yang saat ini sedang menempuh pendidikan di universitas gitu. Penggunaan bahasa Indonesia ini kan yang baik dan benar tentunya harus kita gunakan ketika menulis artikel atau menulis makalah, kemudian ketika kita presentasi memaparkan materi di depan kelas, tentunya harus menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, hal itu mempengaruhi tingkat kemampuan generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kita dalam kehidupan sehari-hari tidak terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga hal ini tuh menjadi tantangan kita ketika masuk ke dunia akademik. Mari kita bahas fenomena singkatan berlebihan yang sering kita temui, terutama di media sosial atau pesan singkat. Lihat contoh percakapan ini, pesan Ayub SDH sampai RMH, dan balasan sudah Bu. Sekilas mungkin terlihat biasa, tapi coba perhatikan. Kata sudah disingkat menjadi SDH, dan rumah menjadi RMH, sementara ibu menjadi Bu. Meskipun tujuannya untuk efisiensi, singkatan seperti ini bisa membuat pesan jadi kurang formal, bahkan membingungkan bagi sebagian orang. Bayangkan jika ini digunakan dalam konteks yang lebih serius atau oleh orang yang tidak terbiasa. Penggunaan singkatan yang berlebihan juga bisa mengurangi kekayaan bahasa kita. Bahasa Indonesia memiliki tata bahasa dan ejaan yang baik dan penting untuk menjaga keasliannya. Tentu saja, singkatan umum seperti BTW atau ETW sudah lazim. Namun, saat kita mulai menyingkat hampir setiap kata, kita perlu bertanya, apakah pesan kita masih mudah dipahami dan apakah kita menghargai bahasa kita sendiri? Sebagai penutup, di sini saya ingin menarik kesimpulan bahwa era digital ini memang memberikan kita dampak positif dan juga negatif. Di satu sisi kita diberikan ruang kreativitas dalam menggunakan bahasa Indonesia, yaitu kita bisa menggunakannya kita gunakan seperti menggunakan bahasa gaul, kemudian kita mix atau kita campur dengan bahasa asing ataupun dapat kita buat dengan singkatan. Namun ini tuh ada juga tantangan kita untuk tetap menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam dunia akademik. Dan hal ini tuh yang membuat kita terkadang sulit untuk memilih diksi yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, oleh karena itu, saya mengajak generasi muda di luar sana untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, agar bahasa Indonesia kita ini adalah bahasa Indonesia yang berkualitas gitu loh, bukan hanya bahasa Indonesia yang sudah tercampur dengan
bahasa asing ataupun bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat saya berikan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.